Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa channel Star Kids yang saya hormati dan anak-anak yang dirahmati oleh Allah. Hari nanti saya akan sedikit membahas tentang subtematika pembelajaran pertama tema 3. Masih ayo cintai lingkungan kita. Anak-anakku sekalian, tumbuhan dan hewan dapat terus memberikan manfaat jika terawat dengan baik. Sayangnya, tidak semua orang memperhatikan hal ini. Oke, kamu sudah berlatih membuat daftar pertanyaan ya, dan menggunakannya saat wawancara kemarin di subtema 2. Sekarang bacalah hasil wawancarmu dan tuangkan dalam bentuk laporan. Sudah ya? Di BB6 juga sudah ya? Oke, anak-anak sekalian, pernahkah kamu berpetualang ke desa? Tanpa kita sadari, lingkungan alam memberikan manfaat bagi kehidupan kita. Bacalah teks di bawah ini. Perjalanan ke desa. Saat liburan, Dayu, Udin, Siti, Lani, Beni, dan Edo bersepeda menyusuri jalan di sekitar sekolah. Tanpa disadari, mereka sampai di daerah pedesaan. Pohon-pohon menjulang bagai deretan raksasa berjejer. Ada pohon mahoni, pohon asem, pohon mangga. Pemandangan yang sangat indah. Di ujung jalan mereka berjumpa seorang tua, Pak Jajak namanya. Ia mengumpulkan daun-daun kering ke dalam karung dan akan membawanya pulang. Untuk apa daun-daun kering itu, Pak? Tanya Dayu. Untuk pembuatan pupuk kompos. Ayo, ikut Bapak ke kebun, jawab Bapak Jajak. Pak Jajak mengajak Dayu dan teman-teman berkunjung ke kebunnya. Di sana, Pak Jajak memelihara berbagai hewan ternak seperti ayam, bebek, kambing, dan sapi. Ia juga memelihara kerbau untuk membajak sawahnya. Pak Jajak bercerita bahwa daun itu bahan campuran untuk membuat pupuk. Caranya, sampah daun kering itu dicampur dengan kotoran hewan ternak, ditumpuk dan didiamkan. Sekitar 2 bulan, campuran itu akan hancur menjadi pupuk alam yang disebut pupuk kompos. Pupuk kompos ini disukai petani karena murah, mudah dibuat, dan sangat baik untuk meningkatkan hasil panen. Jelas Pak Jajak. Terus, apa yang dilakukan oleh Pak Jajak adalah upaya agar lingkungan tetap terjaga sehingga sumber daya alam bisa tetap seimbang. Oke, dari petualangan itu, Dayu dan teman-teman semakin peduli lingkungan. Tentunya, kamu juga memiliki cerita petualangan seru kan? Misalnya, pengalaman kerja bakti, menanam pohon di sekitar rumah, atau di saat liburan ke rumah sanak saudara. Tulislah cerita petualangan tersebut. Kebun Pak Jajak subur, panen padi melimpah, hewan ternaknya pun sehat dan gemuk. Hampir setiap hari Pak Jajak mampu menjual telur dan susu sapi. Sebagian hasil susu diolah menjadi yogurt yang enak dan lebih mahal. Semua keberhasilan itu adalah hasil kerja keras Pak Jajak merawat tumbuhan dan ternaknya. Sekarang waktunya kita mengamati dan berilah tanda centang pada gambar. Ini juga ada di buku paket kalian ya, di tema 3, subtema 3, pembelajaran 1. Pilihlah, centanglah gambar yang menunjukkan tanaman dan hewan yang terawat. Yang pertama itu masih terawat ya, kedua juga terawat. Kalau itu layu, terawat, layu, iya, terawat. Nah, sapinya kurus, tungguannya layu, terawat, layu, terawat.
Nah, ini yang gambar ini kurang baik. Dari gambar di atas, menurut bagaimana ciri-ciri tumbuhan dan hewan yang terawat dan tidak terawat? Dan bagaimana sikapmu jika menemukan tumbuhan dan hewan yang tidak terawat? Ciri-ciri tumbuhan yang terawat umumnya daun berwarna hijau, bebas dari hama atau gulma, daunnya tidak berubah akibat dimakan hama, sedangkan ciri-ciri tumbuhan yang tidak terawat, batang atau daunnya layu, daun berwarna kekuningan atau kecoklatan, dipenuhi oleh banyak hama dan tidak subur pertumbuhannya. Kemudian kalau hewan yang sehat, itu bulunya bersih, tubuhnya tegap bergerak lincah, dan jarang sakit. Sedangkan ciri-ciri hewan tak terawat, malas bergerak, baunya tidak sedap, banyak kutu di tubuhnya, dan bulunya kotor. Itu ya anak ya. Berlaku peduli lingkungan tersebut merupakan wujud rasa syukur atas nikmat Tuhan yang Maha Esa, sekaligus wujud sikap sebagai manusia yang beradab dan teladan bagi lingkungan. Nah, sekarang apa yang menyebabkan tumbuhan dan hewan menjadi terawat dan tidak terawat? Ceritakan pula akibat kondisi tersebut terhadap manusia. Oke, sebagai warga negara kita berkewajiban ikut menjaga dan melestarikan lingkungan alam agar terjaga kelestariannya. Caranya dengan membiasakan diri bersikap peduli lingkungan. Kemudian mengajak teman dan anggota keluarga melakukan hal yang sama. Bersama dengan keluargamu, pergilah keluar, amati lingkungan rumahmu. Bagaimana kondisi taman di lingkungan rumahmu? Apakah tanamannya terawat? Nah, kalau ini sekolah, kalau kita sekarang adalah di rumah. Kondisinya kalau terawat karena sering dikasih pupuk. Kamu dan temanmu sudah mencoba ya untuk menjaga lingkungan, terapkanlah semangat cinta lingkungan di lingkungan rumahmu dan di lingkungan rumahmu, desamu. Coba kalian renungkan ini. Kerjasama di rumah, diskusikan cara merawat tanaman agar lebih sehat dan indah, termasuk cara merawat hewan peliharaan. Tulislah hasil diskusimu dan sampaikan besok pada gurumu. Itu yang bisa Bapak sampaikan. Semoga ilmu yang sedikit ini bermanfaat bagi kalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.